Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di pembelajaran kita, pembelajaran marketing, kelas 10 bisnis daring pemasaran. Hari ini kita akan mempelajari konsep daur hidup produk atau produk life skill. Nah, setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan ada 3, di sini ada 5 tapi yang penting 3. Yang pertama adalah memiliki pengetahuan mengenai pengertian daur hidup produk. Ya, jadi bisa menjelaskan apa itu daur hidup produk. Yang kedua, memiliki pengetahuan tahap-tahap daur hidup produk. Kemudian yang ketiga, memiliki strategi pada daur hidup produk. Yang terakhir, dapat mengetahui teknik untuk memperpanjang hidup produk. Ya, baiklah, kita masuk ke slide selanjutnya. Sebenarnya apa sih konsep produk life skill atau siklus hidup produk? Jadi, siklus hidup produk itu suatu konsep yang menjelaskan bahwa produk itu dimulai dari perkenalan, kemudian masuk ke tahap perkembangan, kemudian masuk lagi ke tahap kedewasaan, setelah itu masuk ke tahap penurunan. Jadi ibaratnya produk juga sama seperti makhluk hidup atau benda hidup yang lainnya. Dia lahir, berkembang, dewasa, akhirnya mengalami proses kematian. Nah, setiap produk itu tidak sama jangka waktunya. Ada produk itu ketika perkenalan membutuhkan 1-5 tahun. Tapi ada juga yang hanya 1 tahun, dia sudah masuk ke tahap perkembangan. Jadi tergantung dari strategi produk atau perusahaan yang memproduksi produk itu. Begitu juga tahap perkembangan, ada yang 1 tahun, 2 tahun sudah jadi dewasa, ada juga yang sampai 10 tahun dia tidak dewasa. Begitu juga nanti ketika tahap dewasa seperti itu juga sama, ada yang dewasanya cepat, lambat, ataupun nanti masuk tahap penurunan juga sama, ada yang hanya 1 bulan dia sudah tidak muncul lagi, atau penurunannya mengalami proses juga yang lama. Nah, semua itu kembali kepada strategi perusahaan dalam menjual produknya. Nah, kalau kita lihat ya di dunia nyata, ternyata kenapa sih produk itu mengalami kemunduran dalam artian di sini Bapak contohkan misalkan HP Nokia. HP Nokia ini HP handphone yang hidup tahun 90-an sampai 2000-an. Siapa yang waktu itu tidak kenal HP Nokia, produk yang sangat terkenal dan mengalami penjualan, perkembangan yang meningkat, sehingga bisa dikatakan tidak ada yang mengalahkan saat itu. Tapi tiba-tiba sekarang tidak lagi kedengaran, mengalami proses kehilangan ataupun kemunduran, akhirnya kematian. Kenapa bisa begitu? Nah, ini setelah dianalisa ternyata pertama tidak bisa mengatasi perubahan. Yang namanya teknologi pasti dia harus selalu berubah. Kemudian tidak ada teknologi Android, bisa jadi karena Nokia saat itu teknologinya tidak memakai Android dan yang lagi ngetren pakai Android akhirnya ketinggalan. Atau bisa jadi karena tidak ada inovasi dari perusahaan, inovasi sudah dilakukan tapi tidak bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya, sehingga mengalami kematian ataupun kemunduran, sehingga sekarang tidak lagi ada ataupun ada kurang bisa dikenal sama konsumen atau masyarakat. Nah, kita masuk selanjutnya. Sebenarnya ada 4 hal yang mempengaruhi suatu produk. Yang pertama kita harus tahu bahwa produk itu memiliki
umur atau usia terbatas. Walaupun keterbatasan ini masing-masing tidak bisa disamaratakan. Seperti yang tadi Bapak singgung, ada yang ketika dia tumbuh bisa setahun, 2 tahun, ada yang hanya 1 bulan dia sudah bisa berkembang. Ya, jadi beda-beda. Nah, yang kedua, produk juga memiliki tahap tantangan, peluang, masalah yang berbeda. Nah, ini juga ketika dia masuk tahap perkenalan tadi, tentu tantangannya berbeda. Ketika dia masuk ke tahap berkembang, tantangan dan peluangnya juga berbeda. Ketika sudah jauh lebih besar, tahap dewasa, masalahnya juga beda lagi. Nah, yang selanjutnya, setiap siklus, setiap tahapan, tahap tadi perkenalan, pertumbuhan, dewasa, harus punya strategi yang berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan. Ketika masuk tahap perkenalan, strateginya harus berbeda. Ketika masuk tahap dewasa, berbeda lagi. Atau ketika saat turun produknya, beda lagi. Jadi setiap tahap pasti mengalami strategi yang berbeda. Kemudian selanjutnya kita bahas beberapa tahapan produk masing-masing setiap tahapnya. Yang pertama, pengenalan. Pengenalan ini di mana produknya masih baru, belum dikenal, sehingga dibutuhkan usaha promosi yang kuat dan tawaran kepada para distributor. Tentunya ini membutuhkan biaya tinggi, karena penjualan juga masih sedikit, karena dia baru dikenal. Nah, di sini juga nanti strateginya berbeda. Bagaimana cara perusahaan memperkenalkan produknya. Tentunya nanti dengan strategi yang nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian ada tahap pertumbuhan. Nah, ini sudah mulai diterima. Penjualan juga sudah ada, jauh lebih meningkat, sudah tumbuh. Tapi sudah dipastikan ketika produk itu mengalami pertumbuhan, maka sudah dipastikan sudah ada pesaing yang memperhatikan. Ada pesaing baru. Karena dia juga melihat, wah ini tadi kemarin dia masih baru, sekarang sudah tumbuh. Nah, ini bisa jadi nanti ancaman. Makanya dibutuhkan strategi yang berbeda ketika dia baru dikenal. Di sini tetap dibutuhkan strategi promosi, strategi terobosan-terobosan yang baru, sehingga produk itu bisa bertumbuh semakin baik lagi, bahkan bisa masuk ke tahap selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ada tahap kedewasaan. Nah, di sini sudah produk jauh lebih dikenal, penjualan sudah stabil, sudah jauh meningkat, keuntungan pasti jauh lebih besar, sudah lebih banyak. Tetapi walaupun begitu, tetap dia juga membutuhkan strategi. Strategi supaya produknya tetap dikenal, supaya produknya tetap laku, maka dibutuhkan strategi-strategi yang tentunya berbeda dengan strategi pengenalan dan pertumbuhan. Nah, di sini promosi mungkin bisa jadi tidak jauh lebih besar seperti pertumbuhan perkenalan, tapi dia masih tetap membutuhkan promosi. Yang selanjutnya ini tahap yang tidak dikehendaki, yaitu tahap kemunduran atau decline, atau bisa juga kematian. Di sini penjualan produk sudah semakin menurun, bisa jadi karena konsumen atau customer sudah banyak yang kecewa, kemudian segala komentar, komplain tidak ditanggapi, akhirnya bisa jadi konsumen atau customer berpindah kepada produk yang lain atau pesaingnya. Nah, di sini tidak ada strategi-strategi yang baru dari perusahaan, akhirnya produknya mengalami kemunduran. Ya, baiklah, demikian pembahasan kita tadi tentang siklus daur hidup produk. Dari tadi ya, tahap pertama pengenalan, tahap kedua perkembangan atau pertumbuhan, tahap ketiga kedewasaan,
tahap keempat, kemunduran ataupun kematian. Nah, sekarang tugas kalian adalah mencari 3 contoh produk yang ada di lingkungan sekitar kalian. Kemudian tentukan apakah produk itu masuk ke dalam tahap perkenalan ataupun perkembangan, atau bisa jadi sudah mengalami tahap kedewasaan atau sedang mengalami tahap penurunan atau kematian. Nah, di sini bisa dilihat dari harga promosi konsumen yang menggunakan, yang mengunjungi toko tersebut, apakah ramai, sepi. Nah, mungkin bisa jadi kalian nanti wawancara, simpulkan masing-masing dari contoh produk itu. Nanti kalau tidak ada kurang jelas, bisa ditanyakan di komentar atau melalui grup WhatsApp. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.